Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Widya Utari Siregar, NIM 184047777, Prodi S1 Akuntansi Sore, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran etika auditing. KAP Arthur Andersen yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan pada perusahaan WorldCom. Adapun hal yang dilanggar adalah pengungkapan secara tidak benar, tidak wajar, dan tidak layaknya laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi perusahaan pada kuartal 1 tahun 2001 dan kuartal 2 tahun 2002. Arthur Andersen yang pada waktu itu merupakan auditor terkemuka, melakukan berbagai manipulasi laporan keuangan, di mana dana yang seharusnya masuk pada pos pengeluaran justru dibukukan dalam pendapatan. Hal ini tentu saja menimbulkan overstate pada pendapatan perusahaan yang pada kondisi sebenarnya justru mengalami kerugian. Peristiwa ini bermula saat WorldCom yang hanya perusahaan berskala kecil melejit menjadi perusahaan besar berskala dunia akibat mengakuisisi banyak perusahaan kecil, terbebani utang 30 miliar dolar Amerika Serikat. Investor pun mulai tidak percaya pada manajemen WorldCom. Manajemen WorldCom menerapkan adanya creative accounting yang merupakan salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperbesar pendapatan perusahaan sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya karena melihat laba perusahaan yang besar. Sehingga para stakeholder akan lebih mudah menanamkan modal mereka. Sebab berkaca dari laba perusahaan yang besar, maka sebagian besar orang akan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat dan menjanjikan. Sementara itu, hal ini juga didukung oleh KAP Arthur Andersen yang bertugas mengaudit laporan keuangan WorldCom yang dengan sengaja melakukan pembuatan laporan yang tidak benar. Hal ini jelas dapat menipu banyak stakeholder karena pada waktu itu WorldCom sendiri merupakan perusahaan yang sangat besar di Amerika Serikat. Ditambah lagi WorldCom memakai jasa Arthur Andersen, di mana pada waktu itu Arthur Andersen merupakan auditor terkemuka di dunia. Dalam kasus ini tampak secara jelas bahwa auditor melakukan pelanggaran kode etik yang ada, antara lain tanggung jawab akuntan publik atau auditor independen. Yang pertama, statement auditing standard. Melanggar SAS nomor 53 karena Arthur Andersen tidak dapat mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan atau error dan ketidakberesan. 2. Melanggar SAS nomor 55 karena Arthur Andersen tidak bertanggung jawab mengenai internal control. Terbukti adanya pemalsuan data dan penyimpangan dari pengeluaran menjadi pendapatan. Ketiga, pelanggaran SAS nomor 82 karena Arthur Andersen tidak mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Seharusnya Arthur Andersen dapat menilai resiko kemungkinan terdapat salah saji material pada laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud. Yang keempat, melanggar SAS nomor 99 karena auditor pada kasus ini tidak memiliki integritas serta menggunakan kemahiran profesional untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang kelima, melanggar SAS nomor 110 karena auditor yang seharusnya dapat mendeteksi terhadap kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau kesalahan, justru membantu klien dapat membuat laporan keuangan yang salah. 2. Standar profesional akuntan publik. Tanggung jawab moral. Tidak memiliki tanggung jawab moral karena Arthur Andersen tidak secara lengkap dan jujur memberi informasi mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut. Kedua, tanggung jawab profesional. Arthur Andersen tidak memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesional profesi yang mewadahi sehingga banyak gunjingan terhadap profesi audit dan akuntan itu sendiri. 3. Pencegahan dan pendeteksian fraud. Akuntan publik harus bisa mencegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi fraud.
Namun, Arthur Andersen justru menyetujui adanya fraud dalam laporan keuangan yang disajikan oleh WorldCom. 7 kode etik yang telah dilanggar oleh Arthur Andersen. 1. Tanggung jawab. Auditor mempunyai peran penting dalam masyarakat, yaitu mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Pada kasus WorldCom, Arthur Andersen tidak memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Dalam melakukan manipulasi laporan keuangan tersebut, jelas Arthur Andersen tidak mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kode etik yang berlaku. Dan hal ini menimbulkan kerugian pada masyarakat umum. Kedua, kepentingan publik. Seharusnya auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Hal ini bertujuan agar publik tidak dirugikan dengan pernyataan-pernyataan dari auditor itu sendiri. Namun pada kasus di atas, dapat dilihat bahwa sang auditor atau Arthur Andersen sama sekali tidak mementingkan kepentingan publik, namun mereka hanya mementingkan kepentingan klien mereka dengan cara menyetujui laporan keuangan yang telah dimanipulasi. Yang ketiga, integritas. Merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambil. Dalam kasus WorldCom ini, auditor justru dengan sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan tidak adanya integritas pada Arthur Andersen. Keempat, objektivitas. Merupakan suatu tindakan yang bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka buruk atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini secara jelas dilanggar karena adanya pihak Arthur Andersen melakukan auditor yang secara tidak langsung WorldCom dengan cara yang tidak benar, yaitu memalsukan data-data yang berhubungan dengan pengeluaran yang kemudian dialihkan pada pos pendapatan. Kelima, kompetisi dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini, kompetensi jelas. Arthur Andersen tidak diragukan lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang bertaraf internasional yang telah mereka tangani, namun pengetahuan mereka justru disalahgunakan dengan memanipulasi laporan keuangan, sehingga sekalipun WorldCom meminta mereka melakukan hal tersebut, seharusnya dengan pengalaman yang ada, Arthur Andersen dapat menolak. 6. Perilaku profesional. Dalam hal ini, baik dari klien maupun auditor, keduanya sama sekali tidak memiliki sikap profesional, di mana keduanya sama-sama melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan. Yang ketujuh, standar teknis. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan karena telah melanggar standar teknis dan standar profesional akuntan yang relevan yang telah dikeluarkan oleh International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Akuntan dan auditor pun telah melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan. Dapat kita tarik kesimpulan, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Arthur Andersen, yaitu Statement Auditing Standard, Statement Professional Accounting Publik, dan 7 kode etik lainnya yaitu tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetisi, dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional, dan standar teknis. Namun tidak hanya Arthur Andersen yang disalahkan, namun WorldCom sendiri pun juga memiliki kesalahan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan, dan hal tersebut telah diaudit oleh Arthur Andersen dan dipublikasikan dengan cara yang seolah-olah laporan tersebut benar adanya, sehingga banyak investor yang melakukan kesalahan dalam investasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.